Selamat pagi, silahkan duduk ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Januarta yang bertugas pada IGD hari ini. Saya sedang berbicara dengan Bapak siapa ya? Saya Nurfullah, Dok. Oke, bolehkah saya tahu usia dan tanggal lahir Bapak? Usia saya 21 tahun. Saya lahir 27 Januari 2003, Dok. Oke, apakah saya boleh tahu siapa ibu yang mengantar Bapak hari ini? Selamat pagi dok, saya Sharon, saya mengantar dia ke sini dok. Oke, apa keluhannya Pak? Bolehkah diceritakan? Selamat pagi dok, saya Sharon, saya mengantar dia ke sini. Oke, apa keluhannya Pak? Bolehkah diceritakan? Tadi pas saya lagi duduk di warung, Dok, tiba-tiba ada orang yang menikam saya dari belakang, Dok. Terus sakit mata saya, Dok. Tadi berarti sakitnya pada bagian punggung ya? Iya, Dok. Oke, apakah Bapak melihat kejadian ini? Seperti apa bundanya? Apakah tajam atau tumpul? Kayak sih tajam, Dok. Soalnya ini nyeri banget, Dok. Kayak ditusuk rasanya tadi, Dok. Mungkin ibu apakah ibu yang melihat kejadian ini? Tadi saya lihat sepertinya pisau. Oke, apakah terjadi pendarahan? Iya, Dok. Bener, Dok. Saya sampai ganti baju, Dok, karena baju saya berlumuran darah, Dok. Mungkin apakah Bapak merasa pusing atau merasa ingin pingsan setelah itu? Pusing sih ya, cuman pingsan enggak, Dok. Oke, selain punggung Bapak, apakah ada bagian badan lain yang sakit? Enggak ada, Dok. Cuma punggung aja, Dok. Oke, kalau seperti itu mungkin Bapak memiliki alergi makanan atau obat? Enggak ada, Dok. Apakah Bapak memiliki riwayat infeksi atau penyakit? Enggak ada, Dok. Oke, selain itu apakah Bapak memiliki riwayat untuk suntik tetanus? Apakah Bapak pernah mendapatkannya? Oh, itu saya kurang tahu sih, Dok. Oke, kalau gitu mungkin saya boleh tahu kapan Bapak terakhir makan atau minum? Tadi pagi jam 8, Dok. Oke, kalau seperti itu saya akan melaksanakan beberapa pemeriksaan fisik sehingga saya bisa mengetahui kondisi Bapak sekarang. Iya, Dok. Boleh, Dok. Oke. Setelah menangani pasien, seorang dokter wajib mengisi rekam medis pasien. Rekam medis merupakan sekumpulan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pertama-tama, dokter akan mengisi bagian identitas pasien yang berisi dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor rekam medis pasien. Pada kasus ini, pasien bernama Nurfulan yang berjenis kelamin laki-laki, pasien lahir di Denpasar tanggal 27 Januari 2003. Kemudian, pasien datang pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 9.12 WITA. Pasien bukan merupakan pasien rujukan dan datang diantar oleh temannya. Selanjutnya, pada bagian anamnesis, pasien datang dengan keluhan utama nyeri pada punggung. Kemudian, untuk riwayat penyakit yang sekarang, pasien datang dalam keadaan sadar, diantar temannya, mengeluh nyeri pada punggung setelah seseorang melukai secara tiba-tiba dari arah belakang saat pasien sedang duduk di warung pinggir jalan kurang lebih 1 jam sebelum pemeriksaan. Berdasarkan hasil anamnesis juga, pasien tidak ada riwayat alergi obat dan makanan, tidak ada riwayat minum alkohol dan nafsa, tidak ada riwayat penyakit penyerta, riwayat suntik anti tetanus tidak diketahui, dan makan minum terakhir jam 8 WITA. Selanjutnya, dokter juga telah melakukan pemeriksaan fisik berupa primary survey, di mana airway pasien tidak tersumbat, napas spontan, dada asimetris, dada kanan dan tinggal saat bernafas, respirasi 32 kali per menit, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit reguler, suhu aksial 36 derajat Celcius, akral hangat, dan disability alert. Kemudian pada pemeriksaan kesadaran berdasarkan GCS yaitu E4, V5, M6 dengan GCS total 15. Selanjutnya adalah bagian dari secondary survey. Pada bagian kepala ditemukan normosepali, kemudian wajah pasien simetris dan tidak ada luka,
mata pasien pupil isokor, refleks cahaya plus, dan anemis minus. Untuk bagian leher dan tulang belakang tidak nampak kelainan. Dada asimetris, di mana dada kanan tertinggal saat bernafas, dan tampak vulnus ictum regiothorax posterior dextra setinggi intercostal space atau ICS 7. Bentuk celah, dasar luka terlihat otot, ukuran lukanya 2,5 cm. Kemudian dilakukan perkusi sonor, palpasi stem femuritus kiri plus kanan minus, auskultasi suara nafas vesikuler kiri plus kanan minus, suara jantung S1 sampai S2 reguler, murmur minus, gale minus. Pada perut, distensi minus, defense muskuler minus, bising usus plus normal. Pada perabahan hati dan lien tidak membesar. Kemudian tidak dilakukan pemeriksaan pada alat kelamin. Untuk pemeriksaan pada ekstremitas superior, akral hangat, edema minus, dan juga luka minus. Kemudian untuk ekstremitas inferior, akral hangat, edema minus, dan luka juga minus. Kemudian, pada bagian pemeriksaan status lokalis, ditemukan adanya vulnus ictum pada regiothorax posterior dextra dengan deskripsi berbentuk celah, pada dasar luka terlihat otot, dan ukuran lukanya 2,5 cm. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan penunjang berupa foto rongsen toraks, USG FAST, dan pemeriksaan darah. Saat foto rongsen toraks, ditemukan tidak ada kelainan pada soft tissue dan tulang-tulang. Namun, pada hemitoraks kanan tampak lesi lusen avaskuler disertai kolaps paru kanan dan pendesakan jantung, trakea, dan mediastinum ke arah kiri. Di hematoraks kanan juga tampak perselubungan hemogen. Pada sinus pleura bagian kiri tajam, sedangkan bagian kanan tumpul. Diafragma kanan dan kiri tampak normal. Cor memiliki bentuk dan ukuran yang berkesan normal. CTR senilai 52%, kesan terdeviasi ke kiri. Trakea tampak terdeviasi ke kiri. Airway paten. Pulmo tak nampak konsolidasi atau nodul paru kiri. Corakan bronkos vaskuler paru kiri normal. Kemudian kesannya, tension pneumotoraks kanan dengan efusi pleura kanan, tak nampak fraktur pada tulang yang tervisualisasi. Kemudian pemeriksaan USG Focused Assessment with Sonography in Trauma atau FAST dengan hasil kesan saat ini negatif. Hasil pemeriksaan darah didapatkan Hb 10,9 gram per dl. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan,
Didapatkan diagnosis kerja berupa vulnus ictum regiothorax posterior dextra et hematopneumothorax dextra. Instruksi selanjutnya yang diberikan adalah rawat inap dengan pemberian intravena fluid drops berupa ringalaktat sebanyak 24 tetes per menit, melakukan thoracostomy insertion chest tube, memberikan oksigen sebanyak 10 liter per menit dengan menggunakan non-breathing oxygen face mask, kemudian memberikan perawatan luka, injeksi tetagam intramuskuler, injeksi ceftriaxone sebanyak 1 gram per 12 jam intravena, dan disposisi rawat inap. Kemudian, pasien dipindahkan ke rawat inap ruang merak kelas 1 pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 13 WITA dan diterima oleh dokter yang bertanggung jawab di ruang rawat inap untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian, pada bagian bawah ditambahkan tanda tangan dan nama terang dokter.